selalu dari dulu tuh orang tua saya bilang, bangun tuh kalau datang tuh pagi-pagi. Kenapa? Karena pagi-pagi itulah kamu dapat kerjaan yang paling bagus. Gitu. Jadi kamu jangan telat, harus datang tepat waktu dan harus loyal. Aku seneng ya, karena bankir itu apa ya, sangat walaupun orang bilang ya sangat regulasinya kuat banget, tapi saya tuh senang ketemu klien, sangat suka dengan ingin mengetahui industri yang lebih banyak lagi gitu. Kan kita kalau kadang-kadang kalau kita kerja di satu industri ya kita taunya itu aja. Kalau jadi bankir kita bisa kenal banyak orang, kita banyak bisnis gitu. Jadi itu jadi daya tarik tersendiri ya, karena orangnya saya kan suka yang sifatnya dinamis gitu, yang seperti itu. Saya emang orangnya kadang-kadang juga suka cepet jenuh gitu ya, untuk bosan gitu. Ya orang macam-macam ya. Kalau saya sih, kalau udah jenuh, kerasa, ya bikin sesuatu yang kita traveling. Saya suka olahraga, bahkan saya suka potong rumput, potong tanaman, cuci mobil, kayak gitu-gitu, something yang kita bisa menghilangkan kejenuhan itu. Jadi nggak ada yang spesial saya harus apa, tapi dengan melakukan pekerjaan itu kadang-kadang juga tiba-tiba beres-beres di rumah gitu ya, kita pengen ngerubah ini, itu sesuatu yang bisa membuang kejenuhan. Jadi nggak harus dengan spesial sesuatu yang seperti apa gitu. Jadi saya banyak cara lah untuk menghilangkan kejenuhan itu. Banyak sih. Saya kan gini, sebenarnya values yang ada sebenarnya sudah baik. Ya semua orang punya values, ngerti ya kan. Dan BUMN juga punya akhlak, ya kan. Tapi ada yang harus kita tekankan di dalam, karena kebetulan BNI 2021 kemarin kita mulai transformasi, ada nilai-nilai values yang kita lebih tekankan. Itu adalah satu, mengenai risk management, risk culture. Terus kita harus lebih agile, karena ini dinamikanya perubahannya cepat, ya kan. Kita juga harus kolaboratif, nggak bisa jalan sendiri, ya kan. Harus kolaborasi, jangan terus ini jualan ini sendiri, harus benar-benar kolaborasi, dan tentunya harus eksekusinya cepat. Kalau momentum, timing itu penting, sehingga kita nggak boleh telat gitu. Jadi nilai-nilai itu yang di luar itu tentu saya ingin solid, kompak, selalu saya pengen juga tidak kurangi birokrasi gitu. Birokrasi itu yang segala-galanya orang jadi susah gitu, nanti nasabah juga nggak happy, karyawan juga nggak happy, ya kan. Jadi birokrasi itu sedapat mungkin kita kikis supaya itu cost, nggak efisien, dia bilang gitu. Ya kita harus lebih solid, kompak, dan birokratisnya dihilangin. Wah, besar ya, artinya gini. Memang saya kan selalu, di bagaimanapun juga keluarga itu punya peran besar, mulai dari orang tua saya, bagaimana mengajarkan, selalu dari dulu tuh orang tua saya bilang, bangun tuh kalau datang tuh pagi-pagi. Kenapa? Karena pagi-pagi itulah kamu dapat kerjaan yang paling bagus gitu. Jadi kamu jangan telat,
harus datang tepat waktu dan harus loyal gitu. Jadi harus kerja tuh benar-benar fokus serius gitu untuk mengembangkan karirmu. Jadi itu juga membawa, karena orang tua saya selalu, kan kadang-kadang kita juga namanya masih muda pada saat itu mau coba-coba, ya coba aja gitu. Tapi lama-lama saya pikir benar juga ya. Ternyata kita harus tekun, sabar gitu ya, harus benar-benar loyal gitu, sehingga kita bisa punya karir di organisasi, di bank terutama. Ya itulah, kita artinya banyak faktor ya. Saya selalu bilang kita jangan bermimpin tuh jangan mentang-mentang, ya kan? Apa istilahnya mentang-mentang tuh? Kita ini kan cuma titipan, kita ditunjuk dapat amanah gitu. Kalau bisa kita kerjakan dengan cepat, dengan baik, secara kolaboratif, kan bagus. Kita kan nggak perlu istilahnya mentang-mentang jadi apa gitu. Saya selalu sih berpikirnya gitu ya. Ini kan one day besok saya juga ada waktunya harus pensiun, harus melepaskan ini. Yang kedua, ada ini yang penting, harus nyiapin kader. Ya kan? Harus seorang pemimpin tuh harus nyiapin kader supaya organisasi ini terjaga terus, kontinuitasnya jalan gitu. Kalau kita nggak nyiapin kader dengan baik, nah ini penting. Ini menurut saya seorang leader itu paling penting adalah nyiapin kader. Gak bisa kita terus-terusan kan. Kita kan bukan pemimpin, bukan punya perusahaan gitu kan. Dan walaupun punya perusahaan kan ada waktunya juga. Jadi kita harus nyiapin talent yang baik, terbaik, sehingga organisasi ini bisa continue sesuai apa yang kita inginkan, bahkan lebih baik daripada kita sekarang. Ya enggak lah, enggak kebayang saya untuk jadi, ya usah jauh-jauh. Dulu saya selalu bilang, untuk jadi GM aja, untuk dibangkit kan udah sesuatu yang tinggi. Dulu saya ngeliat, apalagi zaman saya bangkit awal tuh, zaman dulu ya kan, agak beda sama sekarang. Sekarang semua orang bisa, itu kalau udah GM itu udah top bener pada saat itu gitu kan. Saya nggak kebayang bisa mimpin 2 bank, pernah mimpin sebelumnya sama di sini gitu. Jadi nggak kebayang. Saya bilang sih itu semua ya yang penting jalanin aja, fokus, berikan yang terbaik gitu ya. Selalu saya, ini yang penting nih. Jangan hitung-hitungan. Kalau kita mau bekerja yang baik, kita jangan hitung-hitungan. Kita berikan aja yang terbaik. Berikan yang terbaik, pasti Tuhan juga akan memberikan kita yang terbaik. Pasti nggak ada yang secara kebetulan, pasti secara itu sudah bagian dari didesain dari atas gitu kan. Mungkin karena saya ada background treasury, dan selalu kalau krisis itu kan kita selalu yang nomor 1 yang kita jaga di perbankan adalah likuiditas. Itu kan darah gitu ya dari bank. Nah selalu reaksi pertama seorang bankir biasanya kalau krisis, dia jagain dulu banknya liquid apa enggak, cukup enggak likuiditasnya untuk mengatasi likuiditas. Ternyata pada saat pandemi ini, itu kita mulai awal pandemi, kita coba untuk jaga likuiditas, ternyata malah likuiditasnya makin banyak gitu. Karena kita nggak ekspansi, semua tutup, ya kan? Semua dibatasin, dan global juga sama, mengalami yang sama, sehingga stagnan gitu, kayak bisnis tuh nggak tumbuh, nggak ada yang berekspansi bisnis gitu. Bahkan banyak pabrik yang tutup kan. Dengan gitu, insting itu
kita mempercepat, oh gini kita harus lakukan efisiensi. Efisiensi apa yang paling nomor satu yang kita lakuin? Biaya dananya, cost-nya yang mahal. Jadi reaksi yang mengapa kita bisa survive adalah karena cost of fund-nya kita tekan sedemikian rupa. Dana-dana mahal kita keluarin karena liquid. Akhirnya bank lain kan ngikut. Gitu. Walaupun kalau dilihat BNI salah satu yang pioneer untuk bisa nurunin cost of fund cukup dalam. Bahkan waktu itu pemerintah menawarkan dana pen, kita sempat ambil, tapi kita lihat kok kita liquid, akhirnya kita kembaliin ke pemerintah. Karena kita liquid, kita justru harus survive. Karena nggak bisa tumbuh, cost-nya kita tekan salah satunya. Bukan berarti terus operating cost-nya kita tekan juga, nggak, operating cost kita maintain dengan baik, tapi cost of fund-nya kita tekan. Tadi key berikutnya ya nanti saya sampaikan bahwa kalau krisis yang kita lihat berkepanjangan itu, kita harus perkuat modalnya, ya kan? Modalnya supaya kita tahan nanti dalam, kita nggak tahu kan krisis ini berakhir, akhirnya kan bisa 2 tahun nih, bisa lebih, ya kan? Pandemi ini kan ya walaupun orang bilang sudah berubah, tapi kan 2 tahun ini kita merasakan bahwa situasi ini cukup panjang, sehingga capital itu jadi sangat penting supaya bank itu tetap sehat.